Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait kontrak kuliah sejarah sastra ya. Jadi apa sih sebenarnya kontrak kuliah itu? Kontrak kuliah itu adalah sebuah yang namanya kontrak ya, adalah perjanjian antara dosen pengampu dan juga mahasiswa. Dimana kontrak kuliah ini seyogianya ini adalah persetujuan antara mahasiswa dan dosen, kesepakatan bagaimana nanti alur perkuliahan ya. Jadi semacam itu, termasuk juga pengertian dari mata kuliah ya, definisinya, dan juga nanti manfaatnya, tugas-tugasnya, buku-bukunya, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja ya. Dosen nyentri. Untuk kontrak kuliah sejarah sastra ya, ini saya sambil melihat di materi ya, perangkat pembelajaran ya. Jadi di sini kalau di Universitas Islam Majapahit di prodi Bahasa Indonesia, untuk kontrak kuliahnya ini ya, jadi berisi identitas mata kuliah ya, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ya, kemudian ada NIDN pengampu mata kuliah ya, kemudian ada mata kuliah, nama mata kuliahnya sejarah sastra, kode mata kuliah, jumlah SKS. Kalau di PBSI Universitas Islam Majapahit ini 2 SKS, dan untuk semesternya pada semester 2, dan pengampunya saya ya, Ahmad Fatoni, dosen nyentrik kayak gitu ya. Manfaat mata kuliah sekarang yang kedua. Manfaat mata kuliah ini bermanfaat untuk menciptakan wawasan sejarah sastra, baik karya dan pengarangnya sesuai dengan periodisasi sastra Indonesia. Sejarah sastra merupakan mata kuliah dengan luaran memberi bekal pengetahuan sejarah sastra sehingga mahasiswa mengetahui karya terbaik dan peristiwa penting di kesusastraan pada zamannya, khususnya Indonesia ya, kesusastraan Indonesia. Kegiatan kuliahnya meliputi teori di kelas, presentasi, dokumentasi lapangan untuk mencatat sejarah sastra. Jadi itu saja target capaian dalam mata kuliah ini. Jadi nanti teman-teman mengikuti perkuliahan materi yang saya sampaikan mungkin banyak via YouTube seperti ini. Sesekali mungkin semoga saja bisa pakai via Zoom sehingga saya bisa mengoreksi secara langsung. Jadi semacam itu. Kemudian untuk output tugasnya nanti, output produknya, jadi nanti teman-teman membuat video terkait dokumentasi sastra Indonesia ya, yang nanti diunggah di kanal YouTube ya. Jadi semacam itu. Kemudian deskripsi mata kuliahnya ini ya, deskripsi mata kuliah ya, tentunya tidak jauh ya dari manfaatnya ya. Deskripsi ini adalah bagaimana ya, deskripsinya ini adalah pembelajaran terkait kesusastraan Indonesia mulai dari era Balai Pustaka hingga saat ini ya. Apa saja itu nanti teman-teman bisa melihat atau mengakses video-video saya di kanal ini. Untuk capaian pembelajaran, kemampuan akhir yang dirancang dan indikatornya. Jadi saya bacakan sekilas saja ya. Jadi untuk pembelajaran pada tatap muka pertama ini adalah kontrak kuliah ya. Kontrak kuliah ini sudah masuk ke tatap muka pertama. Nanti di semester ini kita ada 14 tatap muka atau ada 14 perkuliahan, karena mungkin tatap muka saat ini tidak memungkinkan ya, karena masih suasananya masih pandemi. Nah untuk itu, untuk pertemuan pertama ini kontrak kuliah ini, kemudian pertemuan kedua nanti kita akan membahas terkait pengertian sejarah sastra Indonesia dan keterkaitannya dengan studi sastra ya. Kalau di semester sebelumnya teman-teman sudah belajar terkait teori sastra ya, yang pertama ini adalah yang kedua kita belajar terkait sejarah sastra
Ya, itu. Kemudian untuk pertemuan yang kedua itu ya, pertemuan yang ketiga ikhtisar sejarah sastra ya. Ikhtisar sejarah sastra ini kita meliputi latar belakang sastra Indonesia, menjelaskan bagaimana perkembangan sastra Indonesia dan periodisasi sastra Indonesia itu akan disinggung sekilas di pertemuan ini, pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang keempat, periode kelahiran sastra Indonesia, langsung masuk ke Balai Pustaka ya. Kemudian yang kedua, Pujangga Baru, yang kedua ya, beberapa satu dua tiga 4 5 Pujangga Baru, kemudian 6 ini kita bicara tentang angkatan 45, angkatan 50 dan angkatan 66 ya. Ini disampaikan dengan 2 kali tatap pertemuan ya, pertemuan ke-7 dan ke-6. Kemudian UTS ya. Setelah UTS kita akan belajar pertemuan angkatan 70, pertemuan ke-8 ya, pertemuan ke-9 kita belajar angkatan 80-an, dan pertemuan ke-11 kita angkatan 2000, dan untuk yang ke-12 ini kontemporer ya, sastra kontemporer 2000 hingga saat ini. Cukup panjang periodisasi jangka waktunya ya, karena untuk periodisasi sastra Indonesia itu hanya ada atau muncul sampai tahun 2000 ya. Selebihnya itu saya menyebutnya sebagai angkatan kontemporer. Nah, kemudian di pertemuan ke-13 dan ke-14 kita akan berbicara peristiwa-peristiwa penting apa yang terjadi dari tiap periode. Nah, ini nanti peristiwa penting ini ganti teman-teman yang mempresentasikan, karena saya sudah mempresentasikan dari awal hingga akhir kayak gitu ya, hingga kondisi kekinian. Kemudian teman-teman mencoba merangkum ya, peristiwa penting apa yang terjadi di era lahirnya sastra Indonesia hingga saat ini. Jadi kayak gitu, kemudian baru kita UAS. Nah, UASnya ini yaitu membuat dokumentasi berupa video semacam itu. Dan untuk perkuliahan ya, jadi kayak gini ya, teman-teman bisa kan 14 kali tatap 10 tambah 4 14 ya, 14 tatap muka. Teman-teman boleh tidak mengikuti atau tidak hadir 3 kali, tapi lebih dari 3 kali jangan harap bisa lulus ya. Lulus pun itu dengan nilai yang minimal, nilai C plus. Nah, tapi kalau lebih dari itu ya bisa D, tidak lulus. Jadi teman-teman harus mengulang di semester depan dan ketemu lagi dengan saya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau teman-teman rajin masuk mengikuti perkuliahan ya, tentunya itu akan dapat nilai yang bagus. Tentunya kalau outputnya teman-teman nilai gitu ya. Tapi jarang sekali teman-teman yang outputnya ini non nilai ya, kayak gitu ya. Kemudian nanti bila teman-teman mau perwakilan dari kelasnya, nanti bisa menghubungi saya terkait perkuliahan, menyampaikan Pak hari ini ada perkuliahan dengan bla 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 bla, nanti konfirmasi. Jadi kayak gitu ya. Jadi terkait tidak masuk, saya tidak mengenal izin dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi toleransinya 3 ya, jadi kayak gitu. Kecuali benar-benar dalam kondisi yang kahar ya, musibah besar ya, pihak terkait bisa menghubungi saya. Jadi itu saja ya. Nanti teman-teman bisa unduh, maksudnya mahasiswa saya bisa unduh di e-learning ya. Kalau teman-teman yang menikmati video ini di non mahasiswa saya, semoga saja memberi pengetahuan dasar apa sih kontrak kuliah itu, apalagi bagi teman-teman SMA yang mau kuliah di jurusan sastra Indonesia atau pendidikan bahasa sastra Indonesia. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dosen nyentrik. Jangan lupa subscribe.